Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin mencoba membuat invoice ya. Hari ini kita dapat progres dari konsumen yang WA, dia nggak bisa datang ke toko, kemudian dia ngirimkan gambar invoice yang sudah ada, yang dia pernah bikin ya, bentuknya seperti ini. Dan tadi saya minta untuk mengirimkan ukuran, tapi dia juga karena konsumen nggak paham ukuran, saya lalu minta dia foto untuk invoice tersebut dengan perbandingan rokok ya. Jadi kita akan tahu, oh ternyata dia adalah ukurannya setengah folio ya, setengah folio. Kemudian langsung saja kita masukkan di ukuran folio, kita di ukuran setengah folio, maaf ya. Kemudian kita paskan dan langsung kita ketik. Untuk langkah awal kita ketik yang ada gitu ya, kalimat-kalimat yang ada, kata-kata yang ada seperti ini, Jalan Raya Carita, dan kita paskan ukurannya. Kita terlebih dahulu kita beri tanda atau kita beri warna yang berbeda dari warna aslinya dahulu. Kenapa? Karena untuk mempermudah kita mengetik supaya saat kita memperbesar dan memperkecil korel tampilannya ya, itu kita lebih mudah. Jadi kita juga untuk mengepaskan dengan ukuran huruf yang sebelumnya ada ya. Lanjut kita ketik yang lain. Itu ya. Yang pertama, langkah pertama itu tadi seperti saya bilang, bedakan warna dengan file aslinya, kemudian kita ketik sesuai ukuran yang sudah dia bikin sebelumnya. Nah, kita cocokkan, tapi di sini ada beberapa langkah yang biasanya karena ketidaksesuaian, dia tidak memberikan file aslinya, dia hanya memberikan JPEG, maka kita harus mengira-ngira sendiri ya. Artinya kita berapa sih ukuran font yang sebenarnya gitu ya. Dan biasanya tidak jauh-jauh kita memberikan ukuran file atau ukuran font ya, ukuran jenis hurufnya dan ukurannya itu biasanya antara 10 12 ya untuk ukuran font utamanya. Kemudian setelah itu kita saat membuat kotaknya pun atau tabelnya pun kita sesuaikan dan kita bedakan warnanya dulu ya, supaya untuk mempermudah kita dalam membuat atau menyamakan file yang sudah ada ya. Kita sambil tunggu, ini saya lagi mengerjakan garisnya ya, kita samakan ya. Ini kita menggunakan beberapa langkah ya, cuman kita nanti akan buatkan tutorial yang spesifiknya lagi, bagaimana caranya mempermudah dan mempercepat pembuatannya. Kalau ini saya membuat itu secara manual, artinya secara tahap-tahap yang normal ya, tahap-tahap normal pada umumnya. Karena kalau kita yang sudah lihai, yang sudah jago itu kita menggunakan keyboard untuk rata-rata kiri, rata kanan, untuk center dan lain sebagainya, itu kita hanya menggunakan keyboard ya. Tapi ini langkah-langkah standar saja ya. Jadi kalau ada pertanyaan nanti teman-teman bisa komen ya, bagaimana sih Kak biar rata kanan rata kirinya lebih mudah, atau center dan lain sebagainya gitu ya, bisa komen. Ini hampir selesai, kita sampai, nah itu tadi kan ada rata kiri, langsung otomatis itu menggunakan tombol apa. Kemudian ini di sini kita langsung proses ke pembuatan logonya atau nyontek logonya ya, karena memang dia mintanya sesuai aslinya tapi dia nggak punya filenya. Karena kemungkinan kalau umum masyarakat atau konsumen itu biasanya ketika dia ke percetakan itu biasanya dia tidak memperdulikan atau tidak meminta filenya ya, dia hanya mikirin kalau yang penting notanya jadi gitu saja. Makanya kita sebagai percetakan yang second percetakan lah ya, istilahnya percetakan yang kedua yang harus membuat file yang sama, nota yang sama, tapi
tanpa file gitu ya. Jadi kita mau tidak mau harus nge-trace atau membuat ulang bagaimana dari mulai jenis huruf, warna, kemudian juga logonya. Dia mintanya logonya, warna dan bentuknya juga sama ya. Mau tidak mau kita harus trace ulang. Nah, ini kita gambar udangnya ya. Tapi memang tidak akan sama persis ya, tapi minimal kalau misalnya dicetak, karena ini ukuran logonya nggak terlalu besar, kalau dicetak bedanya nggak begitu kelihatan banget lah ya. Paling nanti juga perbedaannya ada di warnanya, mungkin ngejar warnanya kita mungkin agak susah ya, tapi mirip-mirip lah ya. Dan insya Allah konsumen nggak bakal komplain gitu ya kalau misalnya mirip lah ya, karena konsumen juga nggak begitu detail. Nah, ini kita bikin udangnya, kemudian kita ini garis-garis lurus kita bengkokkan ya supaya terlihat real gitu ya, terlihat nyata gitu ya, nggak terlalu kaku banget. Kita bengkok-bengkokkan supaya agak manis dikit gitu ya. Ya, ini kepalanya kita bengkok-bengkokkan juga, kakinya, kaki-kaki udang ya, supaya ini tidak perlu terlalu mirip banget atau rapi banget ya, karena kalau ukuran kecil atau cetakan kecil itu biasanya nggak begitu persis banget, tapi udah mirip gitu ya, walaupun kita bikinnya agak asal gitu ya, tapi ya setidaknya agak mirip lah. Nanti kalau ketika cetak juga konsumen fine-fine aja gitu ya. Oke, ini terakhir kita bikin apa namanya, kumis udang gitu ya. Kemudian kita kasih warnanya di sini kita cocokkan. Wah, ya mirip ya, warnanya sudah hampir mirip. Kemudian hijaunya kita ya samakan. Dan ini nih, yang paling penting adalah kita harus hafal jenis huruf ya. Jadi kalau otomatis kalau kita misalnya sudah terbiasa dengan kita otak-atik desain, itu otomatis kita akan hafal sendiri ya huruf-hurufnya tadi, seperti Arial rounded gitu ya. Nah, ini penggunaan standar biasanya pakai Arial sih ya, Arial, Times New Roman, nggak jauh-jauh dari itu, Tahuma gitu ya. Orang-orang desain yang sudah berpengalaman mungkin udah paham ya. Nah, ini langkah selanjutnya adalah langkah merubah warna ya, merubah warna dari merah sampai ke hitam itu dengan cara edit ya. Ya, nanti kamu bisa putar balik gitu ya, bagaimana tadi saya menggunakan ya. Oke, kemudian ternyata konsumennya minta nomor rekeningnya itu diganti ya, nomor rekeningnya diganti. Oke, karena tadi kita tulis rekening orang lain, makanya kita tinggal rubah saja. Oke, nah, siap, nama, nomor rekening dan lain sebagainya kita rubah sesuai permintaan konsumen. Setelah selesai kemudian kita juga, ternyata dia minta nomor handphone juga diganti. Oke, siap, lanjut, selesai. Dan ini hasilnya. Jangan lupa itu sebelah kiri itu biasanya kalau untuk nota itu harus ada 1 cm ya. Standarnya 1 cm untuk ngelem ataupun staples. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.